PMI sendiri adalah organisasi yang mendapatkan kepercayaan dari berbagai lembaga. Sehingga di tahun 2022 sejak saya terpilih kembali menjadi ketua PMI, saya mencoba merekrut kepengurusan PMI itu dari teman-teman yang punya pengalaman yang bekerja sosial sebelumnya dari berbagai sektor, bahkan dari ada aktivis perempuan, kemudian mereka yang terlibat di berbagai organisasi kemanusiaan lainnya. Nah itu kemudian saya rekrut, saya rangkul menjadi satu di kepengurusan PMI. Kenapa? Karena saya berkeinginan dengan teman-teman agar supaya PMI tidak hanya bicara soal donor darah. Ya, betul. Jadi dan tidak juga hanya merespon ketika bencana. Jadi PMI akan melakukan kegiatan, menyusun program kegiatan, di mana program kegiatan itu nanti akan melihat apa yang menjadi problem di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang kita ketemu lagi di Cuma Podcast. Nah, yang spesial edisi hari ini kita mau ngobrol. Kalau kemarin-kemarin kita banyak ngobrol soal soal kekerasan perempuan, soal kekerasan anak dan lain-lain. Hari ini temanya bukan agak sih, tapi kita coba untuk bicara kemanusiaan gitu. Nah, kita mau ngobrol seputar kiprah PMI gitu. Nah, kalau ngomong PMI kan, kalau saya pribadi selama ini mengenal PMI, misalnya cari darah ya PMI gitu ya. Cari darah, terus urusan-urusan kesehatan. Nah, ternyata PMI itu juga ada hubungannya dengan masyarakat gitu. Masyarakat maksudnya ada di soal pemberdayaan masyarakat sampai kesejahteraan masyarakat. Nah, kiprah PMI Sulawesi Tengah, sekali lagi saya pribadi melihat menonjol pada waktu atau pasca 2018 bencana Sulawesi Tengah. Nah, itu orang sedikit melihat PMI dalam perspektif berbeda gitu. Walaupun memang secara fungsi dan tugas sama gitu. Nah, kita mau ngobrol jauh soal itu dan mungkin juga akan banyak bercerita kiprah itu tadi dia pasca bencana dan sebenarnya apa yang dilakukan PMI di Sulawesi Tengah. Dan untuk itu kita malam ini kedatangan, saya sebenarnya kalau panggil Pak juga masih muda juga beliau gitu ya, Pak Hidayat Lama Karate, tapi kalau saya akrabnya dan teman-teman lain akrabnya Kak Dayat gitu. Saya izin panggil Kak Dayat saja, Kak Dayat ya, biar agak santai gitu. Oke, Kak Dayat, lama tidak ketemu. Apa kabar Kak Dayat? Dulu Alhamdulillah. saya ingat kita lebih banyak interaksi di Pemprov misalnya. Sekarang bagaimana Kak Dayat? Kalau kabar selalu senang. Karena kalau Amin. senang itu pasti baik. Amin. Insya Allah. Kalau baik belum tentu senang. Nah, ya. Sekarang selain di PMI juga saya dengar di ini juga di Bank Sulteng Kak Dayat. Ya, sampai dengan saat ini saya di posisi sebagai calon komisaris utama PT Bank Sulteng. Artinya memang dulu setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan karir di birokrasi, kemampuan itu juga masih di kalau saya bilang sih masih ada di Kadayat. Artinya daerah misalnya masih butuh di posisi-posisi lain gitu, Bang Sulteng bahkan PMI. Nah, di soal PMI ini Kadayat. Oke, kita langsung masuk saja. Tadi di pembuka saya bilang saya tidak tahu yang lain ya, tapi saya pribadi merasa bahwa perspektif saya soal PMI ya darah. Saya butuh darah ya Saudara. cari PMI. Tapi secara fungsi dan tugasnya seperti apa Kak Dayat? Iya, sesungguhnya kalau kita bicara PMI, sebenarnya itu adalah sebuah organisasi yang bukan hanya organisasi di daerah, tapi dia juga nasional bahkan internasional. Jadi ada Bulan Sabit Merah, Iya, ada iya, Palang secara Merah internasional. Internasional, Oke. kemudian ada Palang Merah Indonesia sendiri, yang mana di setiap negara itu hanya boleh ada satu organisasi Palang Merah ini. Kalau dia Bulan Sabit Merah, maka dia Bulan Sabit Merah. Kalau dia Palang Merah, maka dia Palang Merah. Sulawesi Indonesia itu yang ada itu Palang Merah Indonesia, Afiliasinya ke situ dia. PMI Oke, internasional oke, itu. oke. Oke. Jadi sebenarnya tugas Palang Merah Indonesia itu bukan hanya sekedar, memang sekarang ini Ya. di masyarakat kalau kita bicara PMI identik dengan donor Darah. darah atau ambil darah dan Iya, iya, sebagainya. iya.
Jadi ketika orang ada butuh darah, kemana? Ke PMI. Ya. Jadi PMI identik dengan donor darah. Padahal sesungguhnya organisasi PMI ini sangat luas sekali aktivitasnya. Dia sebuah organisasi kemanusiaan yang bergerak di banyak hal. Oke. Jadi pertama tentu dia akan bergerak ketika misalnya terjadi bencana, respon bencana. PMI itu selalu hadir ketika terjadi bencana dimanapun, di daerah, di nasional maupun di internasional. Ya, kemudian yang kedua, PMI ini juga organisasi yang punya kegiatan lain selain donor darah. Misalnya, khusus di PMI Provinsi Sulawesi Tengah. Di PMI Provinsi Sulawesi Tengah ini dengan fasilitas yang ada pada kami, ya, di sana ada layanan ambulans, kami punya mobil jenazah, dan kemudian kami punya tenaga kesehatan. Itu semua kita maksimalkan penggunaannya untuk urusan kemanusiaan. Jadi misalnya ada masyarakat, ada kelompok masyarakat yang kemudian membutuhkan ada bantuan misalnya untuk keperluan ambulans misalnya untuk mengantar pasien yang sakit dari rumah ke rumah sakit, dari rumah sakit kembali ke rumah. Bahkan ada keluarga kita yang mengalami musibah misalnya meninggal dunia, itu PMI bisa hadir di situ dan kemudian memberikan pelayanan. Nah, dan pelayanan itu kemampuan kami untuk hal-hal yang masih mampu kami biayai, kami lakukan secara gratis. Kemudian juga ada pelayanan kesehatan di sana di dalamnya. Dan yang berikutnya adalah PMI sendiri adalah organisasi yang mendapatkan kepercayaan dari berbagai lembaga. Sehingga di tahun 2022 sejak saya terpilih kembali menjadi ketua PMI, saya mencoba merekrut kepengurusan PMI itu dari teman-teman yang punya pengalaman yang bekerja sosial sebelumnya dari berbagai sektor, bahkan dari ada aktivis perempuan, kemudian mereka yang terlibat di berbagai organisasi kemanusiaan lainnya. Nah, itu kemudian saya rekrut, saya rangkul menjadi satu di kepengurusan PMI. Kenapa? Karena kita saya berkeinginan dengan teman-teman agar supaya PMI tidak hanya bicara soal donor darah. Ya, betul. Jadi dan tidak juga hanya merespon ketika bencana. Jadi PMI akan melakukan kegiatan, menyusun program kegiatan, di mana program kegiatan itu nanti akan melihat apa yang menjadi problem di masyarakat. Karena keberadaan organisasi ini dipercaya oleh lembaga-lembaga donor. Jadi teman-teman yang punya kemampuan untuk membuat asesmen, kemudian membuat proposal untuk diajukan kepada berbagai lembaga donor ini, saya optimis di periode ini, insya Allah mudah-mudahan masyarakat tidak lagi akan mendapat respon dari PMI hanya ketika mereka ada bencana, tapi kami akan hadir di antara masyarakat itu untuk melihat apa masalah mereka dan kami akan mencoba mencari solusi untuk masalah itu. Artinya kesehatan itu juga mungkin PMI melihat kesehatan itu juga urusan sosial misalnya, ada latar sosial yang sehingga ujung-ujungnya pengaruhnya ke kesehatan juga. Nah, Kak Dayat, di Sigi misalnya contoh kasus PMI juga mengintervensi soal kesejahteraan. Saya dengar ada bahkan bantuan usaha untuk UMKM. Itu boleh cerita Kak Dayat, seperti apa itu? Ya, jadi sebenarnya itu bagian dari respon bencana yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Hanya kegiatannya kemarin itu terhambat, pertama karena COVID, kemudian baru bisa diselesaikan kemarin itu di tahun 2023 ini. Itu adalah bagian dari bentuk kepedulian dari Irish Cross itu. Jadi Irlandia Red Cross itu yang kemudian memberikan dukungan bantuan livelihood buat masyarakat terdampak bencana. Mereka memberikan bantuan modal, bantuan peralatan untuk masyarakat yang diberikan datanya dari PMI yang punya usaha. Dan sekarang usaha itu jalan. Alhamdulillah kemarin dilaporkan hasil bantuan itu membawa dampak yang positif sekali secara ekonomi kepada masyarakat yang dibantu. Sebanyak kalau tidak salah kemarin sekitar 70 kakak. Nah, itu sekarang usaha ekonomi mereka itu berjalan dengan baik dengan bantuan modal dan peralatan yang diberikan kemarin. Dan itu hanya salah satu bagian. Masih ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya nanti yang akan direspon oleh PMI. Jadi tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan. PMI juga akan melihat misalnya ketersediaan air bersih di kelompok masyarakat tertentu. Kemudian PMI juga akan melihat misalnya ada kelompok masyarakat pelaku usaha yang membutuhkan dukungan lagi yang lainnya. Atau PMI bisa melihat misalnya ada masyarakat yang tinggal di wilayah yang tempat tinggal yang kurang layak huni misalnya. PMI pun akan bisa masuk ke sana. Jadi ini yang akan menjadi program kita ke depan, di mana
PMI itu akan hadir di masyarakat, bukan lagi hanya urusan donor darah Ya, dan urusan ya, kesehatan, penting, betul. tapi urusan sosial lainnya itu Betul, PMI akan terlibat. betul, Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau dulu kan PMI itu seakan-akan dia apa namanya lepas dari urusan sosial gitu Kadayat ya. Orang hanya ingat PMI ketika dia sakit dan butuh darah gitu. Nah Kadayat tadi yang menarik soal apa? Saya ingin sebutnya kolaborasi begitu ya. Tadi Kadayat sebut ada apa? Rekrutmen teman-teman pegiat sosial dan lain-lain itu. Nah, apakah itu juga belajar dari seperti tadi saya bilang ada persoalan di soal melihat kesehatan itu sebagai dulu sesuatu yang terpisah dari urusan sosial. Seperti apa Kadet? Kenapa sampai teman-teman pegiat sosial itu akhirnya memang dilibatkan dalam urusan kolaboratif itu tadi? Yang pertama dasarnya adalah ketika saya dulu pernah menjadi Satgas Percepatan Penyelesaian Masalah Bencana di Oke, Sulawesi Tengah. ya, saya ingat itu betul. Ya. Nah, ketika itu di posisi itu saya melihat bagaimana teman-teman pegiat sosial ini bekerja secara volunteer dulu itu. Mereka menjadi pekerja sosial yang membantu masyarakat terdampak dan kemudian menyusun program, kemudian membuat laporan dan sebagainya yang akhirnya program-program bantuan dari luar yang masuk ke Sulawesi Tengah yang kalau hari itu tidak dikoordinir dengan baik oleh teman-teman yang memang punya pengalaman di bidang itu, saya khawatir dan pesimis sampai pada sasaran yang tepat. Oke. Tapi karena dikelola dikoordinir dengan baik oleh teman-teman yang punya pemahaman dan pengalaman itu, dan kemudian akhirnya bantuan-bantuan itu boleh dikatakan ya hari itu mungkin ada juga tidak semuanya, tapi boleh dikatakan sebagian besar tetap sampai pada sasarannya dan tidak tumpang tindih dan sebagainya. Nah, mereka-mereka ini yang kemudian setelah kemarin kemudian saya diberi amanah kembali untuk menjadi Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode kedua, saya berkomunikasi dengan mereka, saya bilang bahwa kalau memang kalian teman-teman semua hari ini tidak punya aktivitas lain misalnya, saya ingin mengajak kembali untuk bergabung di PMI, untuk kita jadikan organisasi ini sebagai tempat kita bekerja kembali, menyalurkan semangat kita, semangat volunteer kita untuk membantu masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang butuh bantuan kita hari ini, dan saya berharap kalian semua masuk dan mereka bersedia. Wow. Artinya urusan kesehatan juga terpenuhi sebagai fungsi utama gitu ya. Urusan sosial juga tidak lepas gitu. Kadang tapi kalau merefleksi dari 2018 itu kan peran PMI besar sekali. Nah, kalau konteksnya di Sulawesi Tengah saja PMI sebenarnya pembelajaran apa mungkin di soal manajemen, di soal respon dan lain-lain itu dari bencana 2018 itu apa yang bisa kita pelajari? Sebenarnya PMI belajar apa dari bencana itu? banyak sekali. Pertama, manajemen organisasi. Oke. Kemudian kedua, manajemen penanganan bencana. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merespon cepat terhadap bencana. Yang keempat, kita mendapatkan begitu banyak pelatihan dari lembaga-lembaga luar, bahkan lembaga nasional dan internasional, tentang pengembangan kapasitas organisasi kita, kapasitas SDM kita. Jadi mereka dilatih tentang shelter, mereka dilatih tentang WOS, ya, mereka dilatih tentang masalah psikososial, mereka dilatih tentang membuat perencanaan yang baik, mereka dilatih tentang bagaimana mengembangkan organisasi yang baik. Dan ini yang hari ini kemudian menjadi pemahaman yang cukup sempurna, cukup baik di kepengurusan kita ini, dan tenaga-tenaga yang bekerja di PMI hari ini adalah mereka-mereka yang rata-rata telah memiliki sertifikat untuk tenaga markasnya, telah memiliki sertifikat di bidang-bidang tadi itu, sehingga kalau terjadi bencana di beberapa daerah seperti Sulawesi Barat, maka Sulteng itu termasuk provinsi Bisa ya. yang tenaga-tenaga terlatihnya itu langsung ditunjuk dari pusat untuk menjadi relawan untuk bekerja menangani bencana di daerah-daerah sekitar kita, seperti Sulawesi Barat kemarin. Dan fasilitas yang ada di PMI Sulawesi Tengah ini itu fasilitas yang memang dititipkan oleh pusat, itu nanti menjadi fasilitas yang bisa digeser kemana-mana ketika terjadi bencana, minimal di wilayah Sulawesi ini. Oke. Selain di Sulbar, di daerah mana Kadayat? Kalau pengalaman PMI Sulteng yang pernah di daerah yang di backup? Selain Sulbar, itu memang di wilayah Sulawesi Tengah, kabupaten-kabupaten. Kabupaten-kabupaten yang di Sulawesi Tengah, ketika terjadi bencana, maka PMI selalu berusaha untuk secepatnya lebih dulu hadir di tempat bencana itu, minimal berkolaborasi dengan PMI kabupaten yang ada di sana untuk melakukan asesmen, dan kita mensupport kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita support dari provinsi. Dan kita punya gudang untuk stok, jadi buffer stok untuk kebutuhan kebencanaan itu. Kita punya trampolin, tarpal itu maksudnya,
terpal dan beberapa peralatan lainnya, hygiene kit, school kit, kemudian ada beberapa kebutuhan lainnya. Itu kami selalu disupport dari pusat karena memang di gudang kita selalu dievaluasi apakah ketersediaan itu selalu ada atau tidak. Dan kita selalu mengecek kalau ada yang daluarsa, yang rusak kita laporkan kemudian diganti lagi. Oke. Kadayat, kalau di daerah sejauh ini kolaborasinya bagaimana ya? Koordinasinya maksudnya. Saya membayangkan misalnya peran PMI hampir sama dengan BPBD misalnya. Maka penguatan juga bukan hanya di di provinsi, tapi juga di daerah juga orang-orangnya juga harus terpenuhi kapasitasnya. Bagaimana manage itu? Kalau untuk di daerah, tentu kita bicara soal strukturnya, kepengurusannya. Ya, betul. Nah, kepengurusannya sampai dengan hari ini, kalau di daerah, di kabupaten, itu tinggal ada beberapa kabupaten yang baru selesai musyawarah dan tinggal akan dilantik pengurusnya. Jadi secara keseluruhan, untuk komposisi kepengurusan PMI di kabupaten, itu hari ini sudah terpenuhi semuanya, sudah terpilih semua ketuanya, tinggal menunggu beberapa kabupaten yang akan dilantik. Nah, kalau soal sumber dayanya, itu juga sama. Jadi mereka juga itu di kabupaten itu diberikan pelatihan juga. Jadi kabupaten menginisiasi membuat program pelatihan dan sebagainya, itu mereka bisa mendatangkan pelatih dari pusat, tapi lebih sering meminta pelatih dari kami di provinsi. Jadi kami dari provinsi sudah sangat bisa untuk turun ke daerah untuk melatih tenaga-tenaga yang karena ada sertifikasi tadi. Karena memiliki sertifikasi. Oke. Kadayat, mungkin lebih lebih ke filosofis gitu ya. Kalau PMI ini kan organisasi serupa kalau saya lihat banyak macam ACT misalnya atau organisasi lain yang berbasis keagamaan. Tapi kan PMI ini kan lebih plural dan lebih terbuka gitu. Bagaimana menjaga itu misalnya dari soal dari soal keberpihakan misalnya. Seperti apa, Kadayat? Organisasi PMI dan kami semua di pengurus PMI itu memegang prinsip dalam bekerja. Yang jelas prinsip bekerja itu adalah prinsip Palang Merah Internasional termasuk Palang Merah Indonesia. Jadi prinsip-prinsip dasarnya sebenarnya kita itu prinsip kebersamaan, kesukarelaan, tidak membeda-bedakan. Kemudian keadilan. Dan memang prinsip-prinsip itu sudah melekat di setiap pengurus PMI. Dan kita tidak pernah melihat siapa ketika kita melakukan aktivitas misalnya memberikan respon terhadap mereka yang membutuhkan PMI itu hadir. Kita tidak melihat dia siapa. Pokoknya ketika dia ada masalah kesehatan, masalah bencana ataupun masalah sosial lainnya, maka kami memperlakukan sama kepada semua mereka. Dan itu sudah menjadi prinsip kami dalam bekerja. Dan saya sendiri sebagai ketua PMI provinsi itu selalu mengingatkan teman-teman bahwa PMI adalah milik semua. PMI bukan milik sekelompok orang, bukan sekelompok golongan, tapi PMI milik semua. Kita menolong semua orang yang membutuhkan kita hadir. Dengan prinsip PMI selalu hadir ketika orang lain belum hadir, dan kemudian PMI tetap berada di tempat itu ketika orang lain semua sudah pergi. Oke. Maka itu alasan kenapa di setiap, terutama kondisi bencana ya, kita selalu lihat ada PMI, selain BPBD dan SAR misalnya. Pembagian tugasnya jelas. Nah, Kadayat, sudah berapa lama berarti Kadayat di PMI menjadi ketua? Jadi periode pertama itu dari 2017 sampai 2022. Kemudian di periode kedua ini masa kepengurusannya 2022 sampai dengan 2027. Artinya relatif lama dan relatif memahami luar dalam. Kalau memang di periode pertama kemarin saya jujur mengatakan bahwa karena saya masih melekat tugas-tugas lainnya sebagai sektor betul. Maka memang waktu itu saya belum terlalu maksimal bekerja di PMI. Dan insya Allah mudah-mudahan di periode kedua ini, insya Allah mudah-mudahan saya punya full waktu untuk bekerja sebagai ketua PMI dan menjadi pengurus PMI, bekerja untuk membantu memfasilitasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat bersama dengan pengurus yang baru terbentuk dengan semangat yang sama. Oke. Kadayat, itu dia tadi artinya kan sekali lagi sudah relatif tahulah luar dalam PMI, terutama PMI Sulteng. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya yang dirasakan apa kendala selama ini dan memang harus diperbaiki kalau Kadayat nilai?
Sampai dengan hari ini saya tidak merasa ada Oke. kendala di PMI. Oke. Bahkan saya katakan pada teman-teman, kita jangan hanya bisa bekerja karena kita disupport oleh pemerintah lewat dana hibah yang diberikan oleh pemerintah. Kita juga harus bisa bekerja lebih dari dana yang diberikan itu dengan cara mencari dana dengan memastikan bahwa program-program yang kita tawarkan itu kepada lembaga-lembaga donor itu adalah program yang real memang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita sudah paham bagaimana caranya mengajukan proposal kepada lembaga-lembaga donor itu. Kalau cara kita membuat proposalnya baik, maka kita akan menjadi salah satu organisasi yang ada di daerah yang mendapatkan kepercayaan dari lembaga donor untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Itu. Dan selama ini dengan teman-teman yang baru ini, kebetulan saya merekrut juga ada yang dari pernah jadi pimpinan ACT, kemudian pernah jadi direktur PKBI, kemudian ada yang dari direktur rumah sakit, ada dari berbagai macam latar belakang yang semua punya keterkaitan di tugas-tugas kepemimpinan. Insya Allah mudah-mudahan. Saya optimis itu. Keren. Saya mau sebenarnya apa yang kita obrolkan begitu tadi Kadayat ya. Saya rasa juga akan berbeda mungkin dengan pimpinan yang baru misalnya gitu ya. Karena kan strategi manajemen terus perspektif itu kan melekat ke sangat personal sebenarnya. Kadayat ini kan kita kenal sebagai orang yang pertama lama di birokrasi, kemudian di PMI dan organisasi sosial lain gitu. Nah sebenarnya PMI ini pertama Pak, saya ingin tanya pertama seberapa bisa dia mempengaruhi kondisi sosial misalnya Kadayat? Menurut Kadayat seperti apa? Sebenarnya tergantung dari cara kita melihat persoalannya. Saya yakin betul bahwa dengan komposisi pengurus yang baru ini, saya yakin betul bahwa PMI insya Allah mudah-mudahan akan bisa merespon, akan bisa menemukan persoalan-persoalan masyarakat yang ada di tingkat bawah sana yang mungkin ya selama ini mungkin belum tertangani lewat program-program lainnya. Misalnya baik dari program pemerintah maupun program-program organisasi lainnya. Nah ini yang menjadi target kita, ini menjadi sasaran kita. Jadi kalau misalnya kelompok masyarakatnya itulah masyarakat yang bisa diintervensi oleh program dari pemerintah, kita tidak usah masuk lagi. Nah, tapi kan banyak masyarakat lainnya yang tidak tersentuh lewat program-program itu. Maka dari situlah kemudian kita akan melakukan assessment, kemudian kita membuatkan semacam proposal nanti untuk diajukan ke lembaga donor untuk memastikan mereka juga dapat fasilitas untuk bisa, apakah dia melanjutkan usaha ekonominya, apakah dia mendapatkan hunian yang layak, apakah dia bisa mendapatkan layanan air bersih, apakah dia bisa mendapatkan fasilitas lainnya lewat program-program nanti yang akan dibuat oleh PMI, yang akan dibuatkan proposalnya untuk dikirim ke lembaga-lembaga donor yang banyak sekali yang siap menyalurkan dananya, dan mereka mencari organisasi yang bisa menjadi mengelola penyalur itu ya. dan mengelola dana mereka itu. Insya Allah PMI salah satu organisasi yang bisa dipercaya. Saya optimis itu. Saya juga termasuk orang yang yakin gitu. Paling tidak pernah melihat kiprah PMI. Kadayat, saya mau ke urusan personal sebenarnya. Semangat ngurus PMI ini kan memang itu dia humanismenya kuat sekali. Terus kita ngomong soal seorang Hidayat Lama Karate ya. Saya tidak ingin sembunyi-sembunyi mengatakan bahwa urusan politik juga masih sangat kuat di sosok Hidayat Lama Karate. Karena sepak terjang dan saya jujur ingin menyebutnya prestasi gitu. Soal mengurus PMI terus di Sekda Prof dulu. Kadayat, semangat humanisme dalam PMI ini apakah akan tetap terjaga misalnya? Saya ingin membayangkan ke depan gitu ya. Ke depan ada tahun politik dan Kadayat juga saya yakin merasakan itu ada bukan godaan sih, tapi ajakan untuk kembali berkompetisi begitu. Apakah itu bisa tetap terjaga Kadayat? Semangat ber-PMI yang humanis. Saya kira saya sudah punya pengalaman ya. Di tahun kemarin juga ketika saya menjadi ketua PMI, juga saya ada di ruang-ruang itu. Di mana pada saat itu kan ketika saya masih menjadi pengurus PMI, kemudian saya terlibat di proses pilkada waktu itu. Kan ada semangat yang kemudian kita harus ketahui bersama. Saya tidak pernah menggunakan lembaga itu untuk kepentingan politik saya.
betul. Saya selalu memisahkan itu. Kenapa? Karena ketika saya turun bekerja membawa nama besar Palang Merah Indonesia, maka saya tidak pernah berpikir memanfaatkan momen itu untuk menjadi tujuan politik saya mencari dukungan ataupun mendapatkan simpati dari masyarakat. Tidak. Oke. Waktu itu saya betul-betul melepaskan itu. Sehingga menjelang tahun politik ketika sudah masuk di tahapan resminya, itu kemudian dengan sadar saya menyatakan untuk sementara cuti dari jabatan itu, dan itu saya ajukan resmi ke pusat. Sampai dengan akhirnya setelah selesai pilkada itu baru kemudian saya diaktifkan kembali oleh pengurus pusat. Itu bentuk komitmen. Dan kemudian yang kedua, saya kira semangat volunteer kita tidak didasari karena sebuah kepentingan. Tapi semangat volunteer yang lahir dalam hati ini jujur murni karena memang keterpanggilan ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat. Dan kalau kemudian dari kerja-kerja itu masyarakat yang menilai, silakan mereka. Yang jelas bukan dari kita. Kita tidak bertujuan melakukan itu untuk mendapatkan itu, tidak. Mendapatkan simpati agar supaya ke depan kita dukung masyarakat, tidak. Memang murni kita jalankan tugas sebagai PMI. Dan itu memang harus dilakukan dengan batin yang betul-betul tulus. Kan begitu. Nah, kalau kemudian ditanyakan apakah tidak akan tercampur dengan urusan politik, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kan memang diawali dari kegiatan yang disemangati oleh rasa ingin berbagi dengan masyarakat. Tapi kalau boleh jujur Kadayatmu, kan PMI ini kan sekali lagi sebuah organisasi yang memang menekankan kemanusiaan gitu ya. Kalau Kadayat lihat nilai-nilai apa yang bagus barangkali terus bisa jadi harus menjadi pegangan seorang pemimpin misalnya. Kalau bicara dari sisi kepemiannya, maka yang saya selalu tanamkan kepada teman-teman bahwa kita ini milik semua. Kita melakukan untuk semua dan tidak membeda-bedakan siapapun. Kalau dari sisi stakeholder, maka saya hanya berharap bahwa pemerintah sebagai pihak yang kemudian punya kekuatan untuk bisa memberikan dukungan atas operasional pelaksanaan aktivitas PMI, karena PMI bukan lembaga nirlaba yang bisa mendapatkan bisa membuat usaha yang mendatangkan keuntungan uang bagi PMI sendiri untuk keperluan operasional. Ya, insya Allah mudah-mudahan tetap memberikan dukungan bukan hanya di provinsi tapi di semua kabupaten kota, karena ada juga beberapa daerah yang kemudian ketua PMI-nya menyampaikan kepada kami bahwa kami tidak mendapatkan dukungan full dari pemerintah. Nah, saya bilang kalau itu yang terjadi berarti pemerintah tidak memahami bahwa PMI adalah sebuah lembaga yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang itu mengamanatkan agar pemerintah daerah itu membantu mensupport, karena ini melaksanakan tugas kemanusiaan. Nah itu, jadi itu saja sebenarnya. Selain dari PMI itu sendiri dan seluruh strukturnya, tentu stakeholder termasuk pemerintah itu harus memberikan support dan dukungan. Harus dipisahkan tentang kerja-kerja PMI dengan urusan lainnya. Itu harus, karena sifatnya yang terbuka dan menekankan kemanusiaan itu. Kadayat, ya mudah-mudahan bukan pertanyaan terakhir ini karena Kadayat sudah menjawab semua tadi. Ke depan Kadayat membayangkan PMI ini akan seperti apa dan idealnya akan seperti apa gitu? Kalau dalam bayangan saya, insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud di masa kepemimpinan saya periode kedua ini. Yang pertama, kita punya markas yang lebih besar. Ini sudah kita ajukan kepada pemerintah untuk kalau dimungkinkan bisa memberikan alokasi lahan yang bisa kita gunakan untuk pembangunan markas. Yang sekarang tidak ini berarti? Terlalu kecil, sempit dan kecil. Okay. Kemudian yang kedua, saya juga punya cita-cita, berkeinginan agar supaya di PMI itu bukan lagi hanya donor darah, tapi kita punya klinik. Ya, klinik betul. Klinik kesehatan, di mana di situ nanti ada dokter yang praktek dan sebagainya, yang resmi ya. Kemudian kita punya markas yang besar. Markas yang besar ini saya sudah membangun komunikasi dengan pusat, bahkan dengan beberapa Palang Merah Internasional. Itu mereka sudah menyatakan kalau memang sudah ada lahan yang resmi, yang sudah bersertifikat, mereka akan segera mensupport pembangunannya. Nah, cuman sampai hari ini saya masih berjuang, berusaha untuk berkomunikasi dengan Bapak Gubernur untuk kiranya bisa diberikan lahan yang minimal 1 hektar untuk kemudian bisa kita bangunkan markas PMI yang lebih baik lagi ke depan. Itu yang saya bayangkan, sehingga nanti Sulawesi Tengah akan menjadi salah satu daerah yang PMI-nya itu kemudian menjadi percontohan bagi PMI-PMI lainnya. Dan kita sudah melihat di momen 2018 itu sebenarnya kiprah PMI sampai sekarang. Kita sudah bisa bangun
Waktu itu dari 2018 itu 4 markas di Oke, Palu, oke, Sigi, Donggala, dan Parigi Motong oke, dengan konstruksi yang sangat bagus sekali, semua bantuan Palang Merah Internasional. oke. Nah, sebenarnya markas kita juga akan dibantu waktu itu, cuma karena kita terkendala di lahan. Oke. Kalau PR Kadayat, PR untuk PMI ini kan Kadayat apa tidak selamanya lah di PMI gitu. Apa sebenarnya PR dan apa namanya tantangan yang harus diselesaikan di PMI misalnya? Saya memastikan bahwa struktur PMI yang terpenting adalah struktur markas yang memang mereka bekerja setiap hari di PMI. Jadi kalau kepengurusannya kan bisa berganti. Oke. Tapi profesionalisme staf yang ada di markas itu yang kita harapkan betul-betul terpenuhi sumber dayanya. Oke. Sehingga siapapun pengurus ke depan, kerja-kerja PMI tetap akan sama dan tidak akan terganggu dengan pergantian pengurus itu. Oke. Di PMI terus atau 2024 kan itu tadi saya kan sempat bahas pastilah apa kalau bahas soal Hidayat Lama Karate kan bukan godaan ya tapi banyak mungkin yang menawari apa segala macam. Bagaimana Kadayat kalau soal itu? Saya ingin bilang bahwa manusia mungkin bisa berencana, tapi kali ini saya ingin katakan, jika Allah berketetapan, jika Allah menuliskan dalam takdir saya ke depan, saya masih dimungkinkan untuk jadi calon gubernur lagi ke depan, dan kemudian juga ditakdirkan untuk bisa masuk ke ruang-ruang itu, saya kira itu tidak bisa kita halangi karena ketetapan Tuhan itu pasti terjadi pada setiap hambanya. Tapi kalau hari ini saya ingin bilang bahwa saya masih ingin bekerja membantu Bapak Rusdi Mastura dalam kapasitas saya selaku komisaris utama di Bank Sulteng. Nanti kalau kemudian ternyata ada talenta dan takdir saya ke sana, ya tentu akan tergerak juga hatinya untuk sampai ke situ. Nanti kita lihat, masih panjang waktunya. Kalau saya yang penting Kadayat dimanapun semangat ber-PMI artinya nilai-nilai PMI itu tetap dipegang. Oke teman-teman, sepertinya sudah banyak ya yang Kadayat jelaskan untuk kita. Nanti sebenarnya masih banyak yang harus masih banyak hal yang menarik bisa kita obrolkan sama Kadayat. Tapi kita coba cari waktu lain karena kita juga terbatas waktu gitu. Amin. Oke teman-teman, Kadayat sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Sudah dapat ruang untuk bisa menjelaskan tentang PMI kepada masyarakat dan bercerita tentang apa sesungguhnya peran dan tugas PMI yang tidak hanya berkaitan dengan donor darah. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang mudah-mudahan lebih menarik gitu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.